Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita seringkali menjumpai banyak konflik di sekitar kita. Ada antar keluarga konflik, bapak anak konflik, saudara kandung konflik, sesama keluarga besar konflik, ada guru murid konflik, sesama guru konflik, antar kiai konflik, antar tokoh agama konflik, antar tokoh dari masyarakat konflik, antar pejabat konflik. Bahkan ada orang yang dilahirkan sama, agamanya sama, dari kandungan yang sama, konflik. Lalu mengapa terjadi konflik di antara mereka itu? Apakah disebabkan karena keyakinan beda agama? Ternyata dari cerita tadi tidak. Sesama agamanya bahkan sama, dilahirkan oleh ibu yang sama, tapi juga ada konflik. Karenanya yang perlu dipahami bersama adalah bahwa konflik itu disebabkan karena persepsi seseorang terhadap diri dan orang lain. Jika orang itu kemudian egois, mempersepsikan dirinya paling benar atau truth claim, bahwa dirinya lah yang paling benar, keyakinannya yang paling benar, orang lain di pihak yang salah dan harus kalah, maka disinilah potensi konflik itu. Mencari ilmu, menambah ilmu, mendalami ilmu adalah bagian dari cara untuk meminimalkan konflik. Tetapi kedalaman dan keluasan ilmu belum tentu seseorang bisa menghindarkan diri dari konflik. Kenapa? Disebabkan karena tadi, apabila ada sifat bahwa dirinya ada klaim bahwa diri dan kelompoknya yang paling benar, di luar salah, maka akan muncul potensi konflik. Bukan saja dirinya dengan orang lain, agamanya yang dia percayai dengan keagamaan yang dipercayai oleh orang lain, tetapi dia akan mendapatkan konflik terhadap dirinya sendiri. Karena itu orang harus punya rasa toleransi, keterbukaan untuk menerima perbedaan, keterbukaan untuk menerima keyakinan orang lain, kebenaran orang lain, identitas dan prinsip hidup orang lain. Maka dia yang menerima seperti ini akan bisa berdampingan dalam hidup bersama siapapun, dengan keyakinan apapun, dari bangsa manapun, dengan tafsiran keagamaan seperti apapun. Karena dia telah memiliki open space, di dalam pikirannya ada ruang terbuka untuk menerima segala sesuatu yang dipikirkan orang lain, tidak harus sama dengan yang dipikirkannya. Di dalam hatinya ada open space, ada perasaan bahwa dirinya benar dan bisa menerima kebenaran orang lain. Dirinya benar bisa memungkinkan terjadinya kesalahan yang ada pada dirinya. Orang lain salah, dimungkinkan dia juga yang salah itu dimungkinkan ada kebenaran yang dimiliki di balik kesalahan yang dia lakukan. Jadi semuanya serba relatif karena kita ini tidak mutlak. Yang mutlak hanya Allah. Kebenaran yang hakiki hanya kebenaran Allah. Kebenaran kita ini adalah kebenaran abstrak, kebenaran yang relatif, kebenaran yang kemungkinan tentatif dalam kondisi
tertentu bisa ini benar, dalam kondisi yang lain bisa tidak benar. Karenanya orang hidup itu, kata orang Jawa, diupayakan agar dirinya benar, tur pener. Benar, pener. Ini adalah cara bagaimana seseorang hidup dalam kehidupan sosial. Disinilah yang namanya toleransi. Mentolerir dirinya, mentolerir orang lain, mentolerir siapapun untuk memiliki relativitas. Yang mutlak hanya Allah, yang mutlak hanya Allah. Semakin dalam keilmuan seseorang, semakin dewasa, maka toleransi akan berkembang dengan baik. Jadi ada inward looking, melihat ke dalam, kaitannya dengan keyakinannya, keyakinan kelompoknya ke dalam, maka dia fanatik. Tapi outward looking, dia melihat orang lain, dia akan terbuka dan toleran. Oke, saya begini, Anda begitu, kita sama-sama memegangi satu aturan, dan kemungkinan tafsiran dalam perilaku, tafsiran dalam pemikiran, dan seterusnya bisa saja berubah. Nah, karena itulah maka kebersamaan dalam hidup harus digapai bareng-bareng. Untuk itu patut untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa saya menghormati agama orang lain disebabkan karena keislaman saya. Karena saya Islamlah saya menghormati agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan penghayat kepercayaan. Karena pelaksanaan terhadap agama saya lah saya menerima perbedaan. Saya menerima semua yang ada dengan nilai kemanusiaan. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.